Kalau Mas Fahmi, ada nggak studi kelayakan soal supaya tidak saling kanibal tadi itu ya? Studi kelayakan untuk pembangunan, kalau misalnya mau dilanjut, betul kata Pak Agus bahwa ini visibility tadinya harus matang dulu nih Pak. Paling nggak harus dilihat nih proyeksi permintaan, kemudian integrasi multimoda. Ini jangan sampai ada di pinggir-pinggir kota lagi nih. Karena betul kereta cepat itu harusnya ada di tengah kota, bandaranya yang di pinggir gitu. Betul. Tapi dari bandara ke tengah kota ini intermodanya juga harus dipikirkan supaya bisa maksimal. Karena kalau kita lihat kan memang nggak semua orang juga bisa naik pesawat, nah opsinya adalah naik kereta cepat. Kemudian kalau mau diteruskan sampai Surabaya, harapannya sih bisa maksimal karena secara teori memang kereta cepat itu maksimal di range 200 sampai 800 km gitu. Itu memang pasarnya kereta cepat di situ. Karena kalau kita lihat secara waktu itu pemangkasannya bisa 1/3 sampai 1/4-nya naik kereta yang ada sekarang gitu. Kemudian model bisnisnya juga harus dipikirkan serta paling pembiayaannya. Itu yang poin itu saya memang visibility tadi di awal memang harus benar kata Mas Agus tadi. Iya betul. Jadi, pembiayaan. Jadi kalau ini mungkin saya mencoba menempatkan ini di kacamata publik ya Pak Agus ya. Ini kan publik kemarin dikagetkan ternyata kita harus bayar hutang yang begitu besar, tidak tahu sumbernya dari mana. Tiba-tiba kita bicara kita mau bangun lagi jauh sampai Surabaya. Ini nih logikanya bagaimana ya Pak Agus? Seperti gali lubang tutup lubang atau bagaimana? Logika kita orang Indonesia itu proyek. Oke. Semakin ada proyek, semakin gue bisa ngitung, bisa gue kantongin. Kan gitu aja, simple. Ya, ini yang selalu terjadi. Saya selalu ingatkan beberapa puluh tahun lalu, jangan kita bikin proyek itu program saja. Nah, kalau proyek, jadi, makin jauh, makin gede kan? Nah, makin bisa gue kantongin berapa? 10, 20, 30%. Itu loh. Itu yang harus kita hindari. Kalau Pak Prabowo sudah bilang gitu, artinya tidak ada lagi. Ya, harus kan bersih harus dari itu. Hukumannya juga jangan cuma taruh di Sukamiskin. Enak itu bisa pulang. Ya kan? Ya harus di tempat dimiskinkan terus kalau tembak mati banyak nggak tidak setuju. Kalau saya sih setuju, tapi ya itu. Ini pertanyaan untuk Mas Agus sama Mas Fahmi ya. Kita sering mengkritik proyek-proyek kayak begini. Tetapi faktanya adalah kita kemudian justru memanfaatkannya dalam satu waktu ke depan. Entah jauh atau dekat gitu. Contoh paling nyata itu adalah soal tol Transjakarta. Transjawa. Oh, Transjawa. Kita dulu ada yang bilang makan kita itu bisa aspal. satu sesi dulu kalau mau menjelaskan itu. Maksud saya makan itu aspal katanya. Sekarang justru sangat efektif begitu. Orang pakai ya. Orang kalau ke Semarang lebih baik naik mobil daripada naik pesawat. Kira-kira begitu. Poin saya adalah bahwa hal-hal seperti ini mungkin memang ada beberapa syarat yang betul-betul harus rigid dan teliti sehingga tidak ada kesan ada proyek, kan ada proyek lalu kemudian orang mau makan dari proyek. Gini, ada satu studi yang hampir tidak pernah dilakukan oleh pemerintah yaitu antropologi studi. Itu studi soal manusia. Contoh, Transjawa jalan. Kan mati di Pantura. Iya, itu dia. Terus kita suruh pindah ke rest area, nggak cukup. Kedua, itu nah dia jualan kan di rumahnya, tidak sewa. Kalau dia ke sana dia sewa. Nah, selesai. Complicated ya. Itu kan tidak dihitung. Itu ada di antropologi tadi. Nah, hal semacam gitu sama kereta cepat. Mau apa sajalah moda itu harus dihitung. Bikin bandara bagus. Oh, karena pejabat ini asalnya dari situ buat mempelis dia, gua bangunin kan. Nggak benar gitu loh. Nah itu jangan diulangi lagi. Semoga Pak Prabowo, Pak Presiden paham itu. Oke, ini kan kemudian kembali memantik diskusi panjang tentang bagaimana ketika seorang pemimpin itu menjabat, dia memang punya program-program yang menjadi program-program prioritas yang dia ingin wujudkan sebagai legacy mungkin ya Pak Agus. Nah, tetapi kemudian atas nama menyediakan pelayanan publik atau atas selalu seperti itu. Dan kemudian Presiden itu kemarin juga sempat ada diskusi, Presiden itu berhak kok menggolkan satu proyek meskipun itu tidak untung rugi, katanya jangan dihitung untung ruginya. Ini investasi, ada kata-kata investasi sosial. Nah, sampai di titik mana sebenarnya investasi sosial itu seharusnya memang tetap dilakukan dalam koridor yang tetap memperhitungkan investasi bisnisnya seperti apa? Kalau investasi sosial, pemahaman saya adalah itu investasi dasar atau ya infrastruktur yang dianggap itu sunk cost. Tidak usah kembali uangnya dan dinikmati oleh masyarakat. Kalau kemahalan disubsidi, ya kan? Ini kan yang akan, kalau nggak salah hari ini rapat soal Transjakarta. Dia mau menaikkan tiket sudah 20 tahun, ya. Tetapi kalau dinaikkan tiket terus dikurangi subsidinya itu juga masih
ngap apa si Transjakartanya akan juga pusing, harusnya naik tarif, subsidinya tidak dikurangi. Nah, itu yang harus dihitung. Ya, dan dari situ kelihatan itu sosialnya, willingness to pay sama ability to pay juga harus dihitung. Nah, kalau semuanya tadi proyek itu kosnya jadi mahal. Kalau nanti saya bilang itu nanti kita bikin sendiri soal jalan tol. Itu kan harusnya tahan 30 tahun. Iya. Sekarang 2 tahun sudah retak, kenapa? Antar ceritanya Iya, panjang. udah. Tolong Mas Fahmi dalamin apa yang dikatakan Mas Agus. Ya betul. Memang ketika kita melihat satu proyek terutama angkutan massal yang harapannya adalah bisa membuat orang mudah dalam bertransportasi, ini kan banyak impact-nya sebetulnya. Jadi kalau kita melihat memang kalau hanya mengukur untung dan rugi dari sisi uang itu agak kurang fair, karena memang dampak-dampak sosialnya ini akan jauh lebih besar jika memang proyek ini tepat sasaran. Balik lagi. Tadi betul harus ada studi antropologi yang memang melihat bagaimana sih kebutuhan manusia ini dalam berpindah. Karena kalau kita lihat di Eropa, kereta cepat ini jadi salah satu yang idaman gitu. Betul. Karena di sana memang dibatasi nih penerbangan di jarak-jarak pendek ini dibatasin di Prancis, Jerman. Nah ini kan harus didukung oleh aturan-aturan yang memang dibuat supaya apa yang proyek yang dibangun dan dikerjakan ini bisa tepat sasaran dan maksimal hasilnya. Seperti itu memang harus didukung oleh banyak pihak. Begitu, Bang. Baik, Mas Fahmi, tapi kalau kemudian di titik ini, kalau bisa kita menyimpulkan atau membuat poin-poin catatan untuk Presiden Prabowo yang sudah menyatakan akan bertanggung jawab, apa kira-kira poin-poin yang harus jadi kehati-hatian dari pemerintah dan bagaimana sebenarnya mekanisme publik agar bisa mengawasi nih transparansi dan akuntabilitas yang realistis dari pendanaan atau pembayaran hutang WUS yang katanya akan di-cover oleh pemerintah? Kalau dari sisi kebijakan publik kan ini ada beberapa alasan ya yang memang harus jadi pertimbangan nih ketika publik ingin mengkritisi statement dari Presiden. Yang pertama pasti kita harus melihat bahwa Presiden ingin menyelamatkan investasi strategis. Karena bagaimanapun kepercayaan dari lembaga internasional kalau di WUS dari China Development Bank itu harus tetap dijaga. Kemudian bagaimanapun kereta cepat ini kan aset milik negara ya, dan lucu juga kalau misalnya sampai gagal bayar utang gini yang memang Indonesia kan bangsa yang besar yang sampai diambil alih oleh kreditur, itu kan sesuatu yang mungkin kepercayaan internasional akan berkurang gitu. Kemudian terkait gagal bayar juga memang harus jadi salah satu pertimbangan ketika mengkritisi ini, karena memang nanti ketika ada efek-efek yang ditimbulkan karena gagal bayar, ini konsekuensinya pasti akan jauh lebih besar. Seperti itu. Mekanisme pengawasannya berarti harus seperti apa? Mungkin Pak Agus bisa menambahkan. Harus seperti apa? Sekarang begini, kan Pak Presiden sepakat akan menghabisi koruptor. Oke, itu kita dukung 1000%. Nah sekarang bagaimana mengawasinya? Bagaimana mekanismenya? Kan saya sih berharap KPK itu kembali kepada KPK sebelum berubah undang-undangnya. Kalau sekarang kan yang ditangkepin yang cere-cere. Iya, sekarang ya. Yang besar-besar di kejaksaan. Di kejaksaan dan sebagainya. Dan lalu jangan ada lagi sapu itu tidak bersih lagi. Nah kalau sapu itu tidak bersih percuma, akan sama saja. Nah sekarang kita tinggal Pak Prabowo soal Panglima, kemudian dia latihan militer itu tegas, ketegasan, buktinya dia sudah mau ambil alih. Harus bersihin total. Oke, Pak Agus, tapi ini apa yang terjadi pada WUS ini, menurut Pak Agus akan jadi presiden buruk tidak terhadap proyek-proyek besar lagi yang bersumber dengan pembiayaan asing? Tergantung. Kalau ini bisa diambil, selesai. Ini kan soal asing itu kan juga cari pasar uangnya. Jadi kalau dia pikir udah selesai, ya dia kasih lagi. Nggak masalah itu. Ya paling dia akan cari, dia lihat rate-nya berapa gitu ya, level indeksnya berapa, itu dia lihat. Tapi pasti ya berkurang paling sebentar, habis itu jalan lagi. Kalau kita lihat ya, ini kan ada burden sharing. Ya. Nah, kalau burden sharing ini kan ada juga proses politik yang mungkin harus ditempuh oleh pemerintah. Betul. Paling tidak ketika misalnya harus menggunakan APBN, orang harus bicara dengan DPR. DPR, betul. Komisi 11. Tidak ada masalah, bukan tidak dengan DPR hari ini, DPR hari ini. DPR hari ini tidak ada masalah. Tidak ada oposisi kan? Hanya PDIP yang oposisinya nanggung. Ya harusnya tidak ada masalah, tetapi kan kita nggak tahu. Kan kalau Anda masuk jadi anggota DPR kan pasti bukan kantong kosong. Jadi hal-hal itu yang mesti dihati-hati Pak Presiden ininya, biar bagaimana kan
beda gitu ya. Dan tapi itu harus ketegasan dilakukan supaya orang jerah. Ini masalah kita gimana nyetop supaya indeks korupsi kita tidak naik terus. Turunlah ke bawah. Oke. Masalah hutangnya sudah dijawab oleh Pak Presiden Prabowo. Sekarang masalah dugaan penggelembungan atau markup di proyek WUSH-nya sendiri nih, Pak Agus. Jangan sampai kemudian tiba-tiba Presiden ngomong gitu, selesai sudah isu WUSH, kita kembali. Enggak, sebenarnya markupnya itu pengertian dari mana? Kan begini, pinjaman awalnya yen, kursnya berapa tahun 2015, sekarang berapa? Pinjamannya ini US dollar sama yuan, itu berapa? Gitu ya. Jadi apple to apple-nya mesti dilihat dulu. Sama kan rame itu di media sosial. Di Arab Saudi begitu beda, keretanya bukan kereta cepat, dia tanahnya nggak beli, dia upgrade, bukan gitu-gitu. Nah jadi kalau kita rumit. Iya, kita kan tanahnya calonnya 10 rangkap mungkin. Ya kan? Calon 10 rangkap. Iya, dan calonnya kadang-kadang ya pejabat itu yang menandatangani kan. Nah ini yang menurut saya perlu waktu membandingkan itu pas gitu. Itu sih. Kalau ininya sih saya yakin masih mau lah, kita masih punya banyak itu sumber daya alam andalan. Tapi kalau nggak dipelihara ya amblas. Benar kata Pak Prabowo lah, Indonesia bukan negara sembarangan. Bukan. Ya, setuju. Itu layak itu. Setuju. Oke, baik, kita akan break dulu sejenak, pemirsa, tetaplah bersama Super Don Super Opini. Kami akan kembali usai jeda.